Selamat pagi semua, perkenalkan saya Nyoman Absteningsi, dokter muda anestesi periode 4-17 Mei 2020 yang akan membawakan video tentang Duranta operasi. Duranta operasi sendiri merupakan suatu fase di mana dimulai ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi hingga dipindahkan ke ruang perawatan pasca anestesi. Pada periode ini kita harus memantau pasien dan memastikan kenyamanan pasien, kemudian memastikan pasien tersebut sudah berada dalam keadaan hemostasis atau fungsi fisiologisnya normal atau tidak. Nah, apa saja yang akan dibahas pada video kali ini yaitu pemantauan perioperatif mengenai standar pemantauan, kemudian parameter apa saja yang dipantau, serta manajemen dari cairan dari pra-anestesi, kemudian intra-anestesi, kemudian pemilihan cairan pengganti. Untuk pemantauan perioperatif sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi sedini mungkin tentang adekuasi dari anestesi. Apakah anestesi yang diberikan sudah adekuat? Apakah terjadi perubahan fungsi-fungsi organ pada saat dilakukannya operasi, ataupun ada perubahan dari oksigenasi cerebral menurun atau bagaimana. Kemudian untuk masalah-masalah tersebut sehingga dapat dilakukan tindakan secara cepat dan tepat yang dapat menyelamatkan nyawa. Untuk standar pemantauan tersebut, yaitu yang pertama, yaitu petugas anestesi harus berada dalam ruangan selama proses anestesi berlangsung, baik itu anestesi umum, regional, dan perawatan anestesi terpantau. Untuk standar yang kedua, yaitu selama anestesi, oksigen, ventilasi, sirkulasi, serta temperatur harus dievaluasi secara terus-menerus. Untuk pemantauan perioperatif, apa saja yang dipantau? Yang pertama adalah kedalaman anestesi, fungsi cerebral, oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, dan kerja mesin anestesi. Untuk pemantauan perioperatif, kita yang pertama adalah kedalaman anestesi. Untuk mengetahui apakah anestesi tersebut bersifat ringan atau dalam, kemudian untuk mengetahui jenis anestesi yang digunakan bagaimana. Untuk ringan dan dalam itu biasanya pada anestesi ringan, saat setelah insisi maka pasien akan mengeluarkan respon fight seperti mengeluarkan air mata, denyut nadi meningkat, tekanan darah meningkat, laju pernafasan meningkat, otot menegang dan pasien bisa berkeringat. Untuk fase kedalaman anestesi yang dalam ini, pasien seperti dalam keadaan flight, yaitu pupilnya dilatasi, bradikardi, potensi, hipoventilasi, dan otot-otot rileks. Selanjutnya yaitu fungsi cerebral, di mana kita ketahui bahwa untuk anestesi dari anestesi general itu sistem saraf pusat merupakan target organ dari obat anestesi, sehingga kita perlu memantau fungsi dari sistem saraf pusat tersebut, di mana kita bisa pantau dari jenis anestesinya sendiri. Misalnya kalau kita berikan regional, kita pantau kesadarannya dari GCS, kemudian kita tanyakan orientasinya baik atau tidak, waktu, tempat, dan personelnya, GCS-nya baik atau tidak. Secara umum seperti itu. Kemudian untuk anestesi general atau umum, kita bisa periksa dari diameter dari pupil, refleks pupil, dan juga elektroencephalogram dan bispatial index. Untuk fungsi respirasi, yaitu karena beberapa obat anestesi, obat bius ada yang dimasukkan dalam jalur inhalasi dari organ respirasi sehingga dapat menyebabkan depresi fungsi, sehingga perlu dilakukan pemantauan yang bisa kita lakukan dengan alat ataupun tanpa alat bantu. Tanpa alat bantu bisa dari inspeksi gerakan dadanya, terus kantong udaranya, kemudian kita bisa lihat dengan warna kulit serta dari darah sendiri. Warna kulit bisa kita lihat apakah ada tanda-tanda hipoperfusi atau tidak. Kemudian dengan alat bantu kita menggunakan stetoskop untuk memastikan ventilasi paru. Serta kita bisa juga memonitoring saturasi oksigen dengan pulse oximetry. Selanjutnya, kapnografi untuk menilai ventilasi melalui end-tidal CO2 concentration, di mana pemantauan ini kita lakukan selama proses pembedahan, yakni sebelum diintubasi sampai diekstubasi.
biasanya orang normal memiliki kadar saturasi oksigen itu 96%, sedangkan pasien dengan general anestesi itu biasanya memiliki kadar oksigen itu 98 sampai 100%, sehingga bila di bawah itu kita harus tahu penyebabnya apakah ada gangguan atau tidak. Untuk pemantauan perioperatif yang selanjutnya adalah fungsi hemodinamik, di mana obat-obat anestesi itu akan mendepresi fungsi jantung dan juga pembuluh darah, sehingga akan dibutuhkan pemantauan untuk mengetahui fungsi hemodinamiknya stabil atau tidak. Selain itu, selain karena pengaruh obat-obatan, akan dipengaruhi juga oleh trauma dari pembedahan. Trauma dari pembedahan tersebut dapat memicu respon dari tubuh, baik itu respon inflamasi ataupun pendarahan karena trauma tersebut, sehingga diperlukan pemantauan secara invasif maupun non-invasif tergantung dari operasi yang dilakukan oleh pasien. Untuk pemantauan non-invasif sendiri bisa dari palpasi, kemudian auskultasi. Palpasi bisa dilakukan dengan palpasi denyut secara teratur. Kemudian untuk selanjutnya adalah EKG, kemudian non-invasive blood pressure bisa kita lihat dari monitor, seperti pada gambar di samping, yaitu kita bisa lihat EKG-nya di sini apakah ada tanda-tanda dari artefak, ataupun kita bisa lihat dari ST elevasi segmen yang meningkat, ST segmen elevasi. Kemudian kita juga harus aware terhadap QRS kompleks yang muncul, jadi kita harus menyalakan, jangan di-silent untuk peringatan-peringatannya. Untuk non-invasive blood pressure kita lihat dari tekanan sistolik, tekanan darah diastolik, dan juga MAP-nya. Selanjutnya untuk pemantauan invasif, contoh pada gambar itu adalah kateter Swan-Ganz yang lebih yang secara langsung dia itu alirannya ke tekanan dari pulmoner, sehingga hasil yang didapatkan itu lebih real time. Untuk pemantauan suhu tubuh, yaitu karena obat-obatan dari anestesi ini mempengaruhi suhu pengaturan suhu, yaitu hipotalamus, dan akan menyebabkan produksi panasnya itu dihalangi. Karena hal tersebut tak jarang pada pasien-pasien tersebut akan mengalami hipotermia. Untuk itu dilakukan pencegahan hipotermi dengan menaikkan suhu air conditioner ataupun dengan menggunakan selimut pada ruang operasi. Lokasi pengukurannya itu bermacam, biasanya itu di aksial, sublingual ataupun rektal. Untuk fungsi dari ekskresi sendiri, karena obat-obatan tersebut akan diekskresikan dari tubuh, jadi secara tidak langsung akan menampilkan situasi dari kondisi sistem sirkulasi. Untuk itu, pasien-pasien yang akan menjalin operasi biasanya dipasangkan kateter, polikateter, untuk mengetahui urin outputnya seberapa dalam 1 jam, seperti itu. Sehingga kita bisa menggolongkan apakah pasien ini termasuk normal, ataupun dia sedikit ataupun banyak dalam memproduksi urin. Untuk selanjutnya yang kita nilai adalah fungsi mesin dari analgesi. Mesin ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu seperti sumber gas, meter aliran, alat penguap, kemudian lubang keluar gas, serta konektor dan pipa endotrakea. Sehingga apabila kita harus memantau fungsi dari mesin ini, apabila terdapat gangguan, secepat mungkin kita harus tangani untuk prognosis pasien yang lebih baik. Kemudian kita akan membahas tentang manajemen cairan perioperatif, di mana penting untuk mengetahui manajemen cairan operatif, sebab jika kita salah mengoreksi cairan elektrolit, maka akan menyebabkan morbiditas bahkan kematian pada pasien. Sehingga manajemen cairan ini akan membahas tentang penilaian kebutuhan cairan, serta pemilihan dari cairan pengganti. Untuk selanjutnya, penghitungan dari penilaian kebutuhan dari cairan pada pasien ini bisa dimulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, yaitu pada fase praoperatif, yaitu kita bisa tahu pada anamnesis pasiennya misalnya ada kelemahan, ataupun pada pemeriksaan fisik ada
blood pressure-nya yang menurun, kemudian ada nadanya yang meningkat, misalnya ada tanda-tanda hipovolemi, kita bisa catat dan juga kita pada catatan anestesi. Kemudian bisa ditunjang dengan pemeriksaan lab seperti hematokrit dan pH arteri. Untuk kebutuhan cairan basal dapat diestimasikan sebagai berikut. Pada gambar ada 4 mili kilogram per jam untuk 10 kg berat badan pertama. Kemudian ditambah dengan 2 per kilogram berat badan per jam untuk 10 kg berat badan selanjutnya. Untuk di atas 20 kilo itu dikali lagi dengan 1 kg per jam per kilogram berat badan. Nah, sehingga untuk pasien yang dengan persiapan puasa sebelum operasi, pasti kan ada defisit, nggak seperti orang yang tidak melakukan puasa, sehingga kebutuhan cairan basalnya itu dikali dengan lama puasanya untuk mengetahui berapa kebutuhan cairan pasiennya. Selanjutnya, setelah pra-op-nya itu kita tahu kebutuhan cairan basal berapa, pasti akan diikuti dengan kehilangan cairan, yaitu misalnya pada Durante op. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu kita bisa lihat dengan container suction-nya itu berapa mili yang terisi. Selanjutnya kita bisa juga melihat instrumen-instrumen yang digunakan, misalnya kasa atau PET, berapa persen yang terselimuti dengan darah pasien. Itu misalnya pada gambar seperti ini bisa 100%, bisa mencapai 100% tergantung ukuran dari PET atau kasa tersebut. Untuk pemilihan cairan pengganti karena tadi ada kehilangan darah, kemudian untuk menutupi dari kebutuhan basal, maka kita harus memberikan cairan pengganti, bisa berupa kristaloid ataupun koloid dengan pertimbangan kalau misalnya kristaloid itu biasanya digunakan sebagai cairan resusitasi awal pada pasien shock, luka bakar, kemudian serta trauma kepala untuk menjaga cerebral perfusion pressure. Selanjutnya biasanya itu yang digunakan itu ringer laktat karena kristaloid lain seperti misalnya NaCl dapat memicu kondisi seperti asidosis hiperkloremik. Untuk cairan koloid sendiri, dia itu bisa digunakan namun berat molekulnya tinggi, sehingga dia biasanya tetap di intravaskular. Padahal pada pasien yang mengalami operasi, pada saat keadaan intraoperasi biasanya itu dia defisitnya di ekstravaskular. Untuk itu harus dipertimbangkan lagi apakah butuh kristaloid ataupun koloid, mengingat juga koloid ini biayanya tinggi dan risiko komplikasinya juga lebih tinggi. Untuk mengganti pendarahan intraoperatif, apakah membutuhkan cairan pengganti ataupun transfusi, harus dipertimbangkan risk dan benefitnya. Apabila risiko transfusinya lebih tinggi, maka kita mungkin ada baiknya kita ganti dengan penggantian cairan. Akan tetapi kalau misalnya keuntungan transfusinya lebih tinggi, maka kita akan lebih memilih untuk transfusi. Di sini kita dapat menghitung apakah kita perlu transfusi atau tidak dengan allowable blood loss, yaitu ABL dengan mengalihkan estimated blood volume dikali dengan hematokrit awal dikurang 30% dibagi dengan hematokrit awal. Nah, ketika pendarahan melewati dengan allowable blood loss, maka dipertimbangkan untuk transfusi. Selanjutnya, kita juga harus mengganti redistribusi dan penguapan dari prosedur yang dilakukan, yaitu prosedur-prosedur operasi, contohnya herniorrhaphy sebagai kerusakan tisu trauma yang minimal. Jadi penambahan volume cairan yang harus dibutuhkan itu 0-2 mili per kilogram. Seperti itu. Sementara untuk yang tisu trauma yang paling berat, contohnya bowel resection, dia itu membutuhkan tambahan cairan sekitar 4-8 mili per kilogram. Nah, untuk pemulihan anestesinya sendiri, biasanya pada pasien itu bisa bangun dari anestesi secara bertahap tanpa keluhan. Namun, tak jarang juga kita menjumpai keadaan-keadaan mengancam, itu keadaan kritis, sehingga kita harus menyiapkan berbagai alat, obat, dan bantuan hidup untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sehingga dibutuhkan pemantauan walaupun sudah di stop penggunaan pembiusan.
Untuk proses pemulihan sendiri dimulai dari pemberian obat anestesi dihentikan, yaitu kalau misalnya intravenal, yaitu sejak pemberian obat terakhir, kalau inhalasi sejak uapnya itu dihentikan, kalau pada anestesi regional dimulai sejak pemberian obat terakhir. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ada jumlah masukan dan simpanan obat bius, seperti lama pemakaian obat, dosis obat, serta ada juga laju metabolisme obat, seperti karena status fungsi sistem organnya metaboliknya bagaimana, serta suhu tubuhnya bagaimana, sehingga laju metabolisme obat itu lebih cepat atau lebih lambat. Selain itu ada juga laju ekskresi, yaitu karena obat-obatan tersebut bisa diekspresikan melalui paru, kemudian ginjal dan hati, sehingga kalau misalnya terjadi kelainan pada organ-organ ini dapat mempengaruhi proses pemulihan. Untuk mengakhiri anestesi, pada anestesi intravena yang general itu bisa dilakukan dengan cara pada saat pembedahan sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius, kita pertahankan jalan nafas agar oksigenasinya tetap adekuat, kemudian dipindahkan ke ruang pemulihan. Untuk anestesi umum, inhalasi dengan sungkup muka, kalau misalnya pembedahan sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius dan berikan O2 100%. Pertahankan jalan nafas, kalau perlu pasang pipa nasofaring dan pindahkan pasien ke ruang pemulihan. Selanjutnya, untuk pada pasien dengan anestesi general dengan menggunakan ETT, jika pembedahan sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius dan berikan oksigen 100%. Dengan nafas spontan atau kendali, jika menggunakan obat pelupuk otot, kita berikan obat penawarnya, dan jika menggunakan opiat dan terlihat efek-efek depresi pernafasan, bisa kita berikan penawarnya. Untuk pemulihan dari analgesis sendiri, untuk analgesia regional, pemulihan bisa bertahap tergantung masa kerja dari obat. Sehingga pasien kalau misalnya dia segera dirawat ke ruang pemulihan, kita harus lakukan pemantauan. Itu bisa berupa sensorisnya, motoris pasien, otonom simpatis, yaitu pada blok subarachnoid, terutama pada blok subarachnoid. Terima kasih.